Oke, kita lanjut. Baik, ini nanti di-download nanti dari sini, maka semuanya harus masuk di harus masuk di learning. Kalau nggak ada learningnya, itulah yang urusannya. Nanti aja diurus, jangan sekarang. Saya pun nggak tahu kayak mana cara membuatkan learningnya. Tapi saya rasa kalau mahasiswa udah semester tinggi, harusnya udah punya learning sendirilah ya. Oke. Ini. Nah, jika ini kalau masuk di learning saya, nanti saya pakai apa, Bu? Misalnya gitu ya. Pakai apa, Bu, saya masuk di situ? Nah, pakai masuknya itu pakai ini apanya? Ini apanya kode masuknya. Oke. Nanti Anda tulis majemuk. Masuk di mata kuliah kecerdasan majemuk, tulis kata majemuk. Majemuknya M-nya besar. Dengan cara mendaftar sendiri seperti biasa. Nah, kalau tugas dikirim di e-learning, itu saya akan beri nilai 100 dari hasil tugasnya. Tapi kalau dikirim di Google Form ini kan ada Google Form, bisa juga dikirim di sini, itu nilainya 75. Nah, e-learning kita kan sering sering bermasalah. Lalu pertanyaannya kalau bermasalah, Bu, kami kayak mana caranya? Nah, kalian mendaftarkannya, mengirimkannya subuh. Kapan, Bu, terakhir pengirimannya? Sabtu depan. Bukan hari ini ya. Ini kan kita Senin, Sabtu depan sampai jam 20 masih boleh mengirim tugas. Kapan dimulai? Sabtu pagi. Kalau sekarang pun dikirim nggak bisa karena belum dibuka untuk pengirimannya. Oke. Saya lanjut dulu, nanti kalau ada yang mau bertanya nanti. Ini nanti ada daftar hadir seperti ini, akan saya bagi nanti aja kalau sudah jam 18 nanti karena masih ada mungkin yang terlambat ya, supaya bisa mengisi. Nanti ini diisi ya, tandanya Anda hadir. Diisi Google ini. Kayak mana kalau dikirim sekarang aja ya, nanti ada yang putus pula koneksinya. Iya Bun, dikirim sekarang aja. Iya, dikirim sekarang aja ya, nanti ada yang putus koneksinya, nggak bisa. Ya, oke. Ini message. Ya, Bun. Tuh, sudah kelihatan? Sudah, Bun. Oke, silakan diambil, kemudian diisi, dikirim ya. Ya Bunda, terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini tadi sudah. Nih, cara kuliah kayak mana? Kita akan kuliah via Zoom meeting ya. Saya nggak tahu, tadi kayaknya ini belum berhasil di-share ke Google, nggak tahu masalahnya apa, mungkin masalah jaringan. Tapi pertemuan ini sudah direkam, nanti mungkin bisa dikompres, bisa juga dikirimkan. Kemudian dikirim via learning, UTS via learning, UAS via learning. Nah, kalau nanti ada yang bermasalah, tolong kabari saya, bisa biar saya buatkan misalnya Google Form-nya sebagai alternatif. Untuk yang pertama ini udah saya buat tadi Google Form-nya. Nanti PowerPoint ini akan saya kirim di chat dan Anda boleh mengambilnya ya. Nanti akan saya kirim di chat. Kedengaran suaranya, saya udah kuat lah suaranya di sini, Ajmi. Oke. Bunda. Togar Bunda, togar. Nah, inilah isi bab 1 itu. Ini saya akan kuliahkan bab 1 itu. Nanti Anda bikin dalam kata-kata sendiri dan boleh baca dari yang saya kirim di situ. Pertama,
Di bab 1 itu kita akan cerita pandangan Islam terhadap kecerdasan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi 3 potensi kecerdasan untuk kita. Pertama apa? Kita bisa mendengar. Dari pendengaran kita, kita mengetahui sesuatu yang tadi tidak kita ketahui, kemudian menjadi kita ketahui. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita penglihatan. Jadi kita kemudian setelah dia memberi kita pendengaran dan penglihatan, lalu dia memberi kita hati untuk membedakan yang mana sebenarnya yang pantas kita ikuti, yang mana yang tak boleh kita ikuti. Nah, jadi ketiga potensi ini adalah membuat kita cerdas. Kalau salah satu dari potensi ini hilang, kita akan menjadi orang bodoh. Misalnya seorang yang tuli atau seorang yang buta atau seorang yang tidak pernah menggunakan hatinya sama sekali. Berikutnya, nah, apa sih ciri orang-orang cerdas kalau menurut pandangan Islam? Ada beberapa ciri orang yang cerdas. Pertama, orang itu hanya mendengar yang bermanfaat. Dia akan menutup telinganya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya, Rasulullah menceritakan kalau kita mendengar orang menceritakan kejelekan orang lain, kita jangan ikut dengar. Kita pergi dari situ. Kenapa? Karena supaya kita nggak ikut gitu. Jadi orang yang beriman itu pertama dia memelihara pendengarannya. Menggunakan telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Menghindari tempat-tempat yang tidak baik, menghindari orang berbicara bohong, semuanya itu bisa Anda baca dalam Quran surat Al-Mudaththir ya. Di situ ada. Sedangkan orang-orang yang kafir itu siapa? Adalah orang-orang yang melaksanakan sebaliknya. Misalnya orang kafir itu menutup telinganya untuk mendengarkan perintah Allah ya. Seperti dalam surat Nuh dikatakan orang-orang kafir itu menutup telinganya dengan jarinya supaya dia nggak mendengarkan ajaran agama yang disampaikan itu. Kemudian dia mengibaskan bajunya, tandanya dia menunjukkan macam orang zaman sekarang itu. Apalah kau gitu, dikibaskannya tangannya. Gitu ya. Dikibaskannya tangannya gitu menunjukkan bahwa dia menganggap sepele. Itu tandanya orang-orang yang orang-orang munafik, orang-orang kafir dan zalim. Berarti orang-orang yang tidak cerdas itu mereka tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan penglihatannya, tidak menggunakan hatinya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Berikutnya, apa sih ciri-ciri orang yang cerdas menurut Islam? Pertama, banyak mengingat mati. Kenapa ya kok mengingat mati ini menjadi salah satu ciri kecerdasan? Karena di dalam hidup kita ini enggak ada yang pasti kecuali kematian. Ya, kaya belum tentu pasti, pandai apalagi. Nah, tapi kalau kita mengingat mati, maka berarti kita sudah mempersiapkan hidup yang lebih baik daripada hidup yang sekarang ini. Yang kedua, kalau ingat mati aja tapi nggak berbuat baik, sama aja. Banyak juga orang yang ingat mati, tapi dia nggak berbuat baik. Kemudian dia selalu introspeksi diri. Jangan asik mengintrospeksi orang lain. Nah, ini contoh nih. Saya mau tanya nih, si Togar nih. Togar, halo Togar, kamu dengar saya nggak Togar? Khairul Azmi, kamu dengar saya? Iya dengar Bunda. Nah, Togar, kamu dengar saya Togar? Hadir Bunda, dengar. Oh, okay. Mic-mu hidupkan mic-mu mic-mu. Hidupkan. Udah. Oke, silakanlah di-unmute itu mic-nya balik. Oke. Berikutnya, meninggalkan hal-hal yang meragukan. Contoh misalnya, kadang-kadang kita menganggap kan karena kawan kita banyak buat gitu, kita pun mau berbuat begitu. Padahal hati kita nggak nyaman. Contoh, misalnya kawan kita di rumah kos kita itu dia pokoknya kalau ada uangnya ganti HP, beli baju, kayaknya kalau kita tiru kita nggak nyaman. Menurut Rasulullah, sesuatu yang tidak nyaman kita lakukan sebaiknya kita tinggalkan karena itu adalah hal-hal yang meragukan.
Jadi sebenarnya hati kita itu pandai mengatakan mana yang baik, mana yang buruk. Cuma kadang-kadang kita selalu lupa. Nah, kita selalu bahasanya itu kita lebih suka ikut yang aneh-aneh itu daripada ikut yang baik. Memang di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zumar misalnya, nanti kalau orang pergi ke neraka pun berombongan juga, berarti banyak kawannya. Kalau orang pergi ke surga juga berombongan, tergantung memilih rombongan yang mana. Nah, kan? Jadi kalau orang yang pintar dia akan pilih rombongan ke surga, tapi kalau orang yang bodoh dia akan pilih rombongan ke neraka. Berombongan-rombongan juga, nggak ada yang pergi sendiri. Kemudian berakhlak mulia, mengendalikan diri dari dosa, bersikap lemah lembut, kalau salah segera bertaubat, bersifat qanaah. Apa nih qanaah ini? Nah, siapa yang bisa di sini? Siapa yang mau menjawab? Apa itu qanaah? Merasa kecukupan, Bunda. Contohnya? Contohnya, mensyukuri nikmat Allah. Nah, ada yang lain? Apa contoh qanaah? Bunda, Menerima. menerima apapun kondisi kita tanpa membandingkan dengan orang lain. Oke, masih abstrak. Yang sederhana aja, apa itu qanaah? Nurjana, apa itu qanaah Nurjana? Merasa cukup, Bunda. Iya. Qanaah itu begini, jadi kalau misalnya ada makanan di dekat kita, itu aja lah kita makan, nggak perlu kita panjangkan tangan kita ke makanan yang jauh itu. Ya, itulah yang paling sederhana. Karena yang dekat itulah rezeki kita kan, ya gitu. Yang jauh itu kan bukan rezeki kita, kan memalukan kali kalau kita panjangkan tangan kita ke sana. Jadi qanaah itu, orang-orang yang qanaah itu biasanya dia menjaga menjaga juga ininya ya, harga dirinya, enggak cuma dia supaya dia tidak dianggap orang macam-macam lah. Bersemangat dalam beramal, istiqomah dalam kejujuran, senantiasa mengekang hawa nafsu, selalu bersyukur, selalu bersabar, pemurah sekaligus hemat. Siapa yang bisa ngasih saya contoh bahwa pemurah sekaligus hemat itu kayak mana contohnya? Saya cari dulu yang mau menjawab ini. Banyak ini ada di sini ya. Coba diulang, Bunda. Contoh pemurah sekaligus pemaaf. Widya. Halo Widya. Iya, Bun. Apa itu contoh pemurah sekaligus hemat? Murah sekaligus hemat. Dia meskipun kaya, dia nggak sombong, Bun. Gitu. Ananda, kamu udah pakai itu ya, pakai cadar ya Ananda? Iya, Bunda. Nah, apa itu pemurah sekaligus hemat? Khairun Nisa Syarif. Pemurah sekaligus hemat itu dia mau bersedekah, tapi dia hemat untuk hal-hal yang nggak penting bagi dia. Jadi dia membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang dianggapnya penting aja, Bunda. Bagus, itulah betul jawabannya. Jadi kalau giliran bersedekah, dia pemurah, tapi giliran membeli sesuatu, dia berpikir ya, apakah itu penting atau enggak. Gitu. Nah, kalau dia giliran disuruh bersedekah, dia pemurah, dia langsung aja keluarkan duitnya. Tapi giliran yang berkaitan dengan membelikan sesuatu, uangnya itu, dia berpikir, apakah diperlukan atau enggak barang itu. Karena ada orang ya, sudah 10 sepatunya, semuanya bisa dipakai, dibelinya lagi sepatu ke-11. Sebenarnya kan nggak penting sepatu ke-11 itu. Nah, gitu ya. Oke, jawaban yang bagus. Baik, berikutnya. Jenis-jenis kecerdasan dalam Islam. Pertama, siapa yang dicerdas disebut dalam Islam? Pertama, dia bertauhid. Ya. Jadi kalau orang itu sudah beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah, berarti dia sudah cerdas. Jadi orang Islam itu sebenarnya udah cerdas.
karena dia sudah mengakui ajaran Allah. Yang kedua, kecerdasan berbicara. Nabila. Kamu dengar saya, Nabila? Nabila, dengar saya? Oke, Nabila, contoh kecerdasan berbicara apa ya? Contoh dari kecerdasan berbicara itu seperti membicarakan hal-hal yang baik saja, tidak membicarakan hal-hal buruk seperti itu, Bunda. Oh gitu ya. Oke. Masih kecerdasan berbicara. Siapa yang mau menambahkan ini? Nurul Hidayah, Batubara. Saya, Bunda. Menurut saya kecerdasan berbicara itu adalah kemampuan seseorang dalam berbicara itu dia berbicara sesuai dengan hal yang baik dan tidak berbicara Oke, Nurjana. Saya, Bunda. Baik, di sini saya akan menambahkan kecerdasan berbicara itu sebagaimana di surah Al-Asr itu ada ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, di sini ayat ini menjelaskan bahwasannya kita itu berbicara ini saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran gitu, Bunda. Jika ada seseorang itu ada melakukan kesalahan gitu, Bun. Terus kita itu mengingatkannya gitu, bahwasannya hal itu salah gitu, Bunda. Oke. Iya, kecerdasan berbicara dalam Islam pertama adalah bahwa kita kalau berbicara itu yang pertama isi yang kita bicarakan itu mesti yang benar. Yang kedua cara kita menyampaikannya. Meskipun yang kita omongkan itu betul, kalau cara menyampaikannya tidak benar, tidak bagus, misalnya kita menegur orang salah gitu ya, kita menggunakan kata-kata yang kasar, itu pun kita berarti nggak cerdas berbicara, meskipun yang kita sampaikan benar. Jadi dia ada cara dan ada caranya. Dalam Al-Quran ada namanya qaulan karima, berbicara dengan kata-kata yang mulia ya. Berbicara dengan kata-kata yang lembut gitu. Nah, itu ada juga yang qaulan sakila, berbicara dengan kata-kata yang tegas gitu. Jadi cara dalam Islam itu adalah sebuah kecerdasan juga. Kenapa? Karena salah satu dari kecerdasan Rasulullah adalah kemampuan menyampaikan ajaran agama dan itu memerlukan kecerdasan berbicara. Ya, memerlukan kecerdasan berbicara. Oke, sekarang kita pindah kepada kecerdasan berhitung dalam Islam. Apa itu contohnya, Anggia Putri? Anggia Putri? Halo, Anggia Putri? Nah, Anggia jangan lupa menghidupkan suaranya. Pini, Amelia. Halo, Pini. Halo, Ira Gustia. Saya, Bunda. Contoh kecerdasan berhitung. Menurut saya, kecerdasan berhitung itu dapat menghitung dengan benar. Misalnya, ketika ia punya harta, ia tahu akan kemana hartanya itu akan dibaginya, gitu, Bunda. Kayak tadi, pemurah sekaligus penghemat. Dia bisa murah dalam membagikan sedekah, tapi dia penghemat dalam mengatur keuangannya, akan dikemanakan uangnya itu, Bunda. Oke, Erlan, apa itu contoh kecerdasan berhitung? Desi Nopitasari, apa contoh kecerdasan berhitung itu? Dewi Nurjani. Nah, dengar ini enggak saya nih. Apa contoh? Anggi Paninamora.
Fitria, Maulida, Maulina. Fitria Maulina, kamu PIAUD berapa? PIAUD 1 Bunda. Hidupkan Fitria suaranya. Klik itu speakernya. PIAUD 1 Bunda. PIAUD 1. Apa contohnya kecerdasan berhitung? Yang kayak dibilang tadi, kalau misalnya yang nggak baik, yang nggak penting gitu, kayak menghemat uang kayak gitu. Masih. Oke, Zalimar. Ya, Bu. Apa contoh? Kecerdasan berhitung yaitu kecerdasan kita bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Contohnya seperti tadi Bu, kalau kita mau membeli barang yang nggak perlu itu nggak usah lah dulu, yang kebutuhan primer dulu yang diutamakan gitu. Kalau kebutuhan yang lain-lain yang nggak perlu kiranya nggak usah dibeli gitu. Oke. Di dalam Islam, kecerdasan berhitung ini memang sangat penting ya. Kenapa kok sangat penting kecerdasan berhitung ini di dalam Islam? Karena di dalam Islam itu kan banyak ya yang perlu dihitung ya. Iya, Bun. Waktu sholat perlu dihitung, waktu puasa perlu dihitung, mau bayar zakat perlu dihitung. Ya kan? Warisan perlu dihitung. Jadi yang pertama itu kecerdasan berhitung itu adalah kemampuan berhitung, kemampuan menghitung seperti yang dimaksudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baru kedua seperti yang Anda katakan tadi, bahwa kita harus pandai berhitung untuk kehidupan kita ini supaya kita nggak rugi. Karena ada doanya itu, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah ya Tuhanku, hisablah aku, ya mudahkanlah aku dengan perhitungan yang mudah ketika aku nanti dihisab. Gitu, ketika aku dihisab. Yang keempat ada kecerdasan berpikir dalam Islam. Oke, saya sambil lihat nih orangnya semua di layar saya ini. Armaita. Halo Armaita, kamu bisa dengar saya? Bisa dengar saya Armaita? Iya, Bu. Oke. Armaita, salah satu contoh kecerdasan berpikir itu apa ya Armaita? Putri Soleha, kamu dengar saya Putri Soleha? Dengar. Apalah salah satu contoh kecerdasan berpikir itu Putri Soleha? Kecerdasan berpikir itu Bu, salah satunya kayak gini Bu, kita harus berpikir yang positif, seperti kita berpikir yang positif itu kayak yang kita memikirkan tentang pelajaran, tentang pokoknya cuman ya tentang yang itulah Bu, yang positif lah semuanya, tentang bagaimana belajar, ibadah, kayak gitulah Bu. Oke, Togar. Togar apa itu kecerdasan berpikir Togar? Kamu dengar saya Togar? Oke, nggak dengar sih. Ya, Bun. Nah, apalah contoh kecerdasan berpikir itu? Kecerdasan berpikir itu misalnya kita berpikir, contohnya kan kita masih di dunia, jadi kita berpikirlah dulu bagaimana kita memperbanyak amal-amal kita untuk di akhirat. Oh gitu ya? Oke. Ya Bun. Baiklah. Oh iya, silakan Anggia. Baik Bu, kecerdasan mungkin saya pikir gini, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, gitu Bun. Itu yang kecerdasan berpikir. Ya, mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi kan di sini kita kalau kita jadi manusia pasti kita berpikir, selalu berpikir menentukan yang mana yang baik, yang mana yang buruk bagi kita, misalnya gitu. Oke, jadi, baik. Kita belajar gitu. Baik. Nah sekarang saya akan ceritakan sebuah cerita yang menunjukkan kecerdasan berpikir. Jadi
pada suatu hari Nabi Daud itu ayahnya Nabi Sulaiman ya. Di dalam Al-Quran diceritakan dia didatangi oleh 2 orang pengembala. Satu orang pengembala ini dia punya 99 ekor kambing betina, dan satu orang lagi pengembalanya itu kambingnya cuma 1 ekor. Ya, kambingnya hanya 1 ekor. Lalu mereka berdua menghadap Nabi Daud mengadukan masalahnya, karena yang punya kambing 100 ini dia minta kambing yang 1 ekor ini. Dimintanya gitu. Dimintanya kambing yang 1 ekor ini. Dia punya 99 ekor, dimintanya 1. Dia alasannya gini, kalau 1 ekor aja nggak ada kambing jantannya kan berarti nggak bisa juga kan nanti kambing itu berkembang. Iya, gitu. Bunda. Nah, jadi dimintanya. Lalu dia menghadap Nabi Daud, meminta diberikan keputusan. Lalu Nabi Daud mengatakan, kamu berarti sudah kejam. Masa saudaramu cuma kambingnya 1, kamu minta. Sedangkan kamu punya 99 ekor kambing. Lalu pulanglah kedua orang ini. Tapi apa yang dipikirkan Daud? Dia merasa 2 orang yang datang itu bukanlah manusia, tapi malaikat. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu sebelum mereka datang, Nabi Daud itu melihat seorang perempuan yang sangat cantik, dan perempuan yang cantik itu adalah istri salah satu dari tentara Nabi Daud. Karena Nabi Daud tertarik kepada istri tentara itu, lalu dia mengirim tentara itu pergi ke medan perang. Apa yang terjadi? Tentara itu meninggal di medan perang, dan setelah itu, setelah habis masa iddahnya, dia mengawini istri almarhum tentara bawahannya itu. Lalu Nabi Daud berpikir bahwa dia sedang ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu adalah bagian dari contoh kecerdasan berpikir. Jadi kalau sesuatu menimpa diri kita nggak perlu dulu mencari kesalahan itu di luar diri kita. Tapi kita cari dulu kesalahan itu ada di dalam diri kita. Sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita itu, seperti yang dikatakan Allah, kejelekan yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya kitalah yang menyebabkannya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah contoh kecerdasan berpikir. Nah, kecerdasan berpikir ini lebih pada introspeksi diri, introspeksi terhadap kesalahan kita. Kemudian di dalam Islam ada namanya kecerdasan bergerak. Oke ya. Kecerdasan bergerak itu ada di dalam ajaran agama. Saya mau tanya dulu, Fauzia Batubara, kamu dengar saya? Halo Fauzia Batubara, kamu dengar saya? Enggak berarti ya. Dinda Epriani, kamu dengar saya? Marida, kamu dengar saya? Enggak ya. Kalau nggak jawab berarti dia nggak dengar saya lah itu. Luptia Rahmi, kamu dengar saya? Oke. Berarti nggak ada nggak mendengar, nggak itu ya, nggak dengar dia ya, nggak dengar ini. Nah, didengarnya ini saya ini. Oke. Aldina Sapira, kamu dengar saya? Iya, Bunda. Oke. Apalah contoh kecerdasan bergerak dalam agama kita, dalam Islam? Bergerak itu misalnya contoh kecerdasan bergerak dalam Islam itu kita melakukan hal-hal yang positif. Kayak misalnya sholat, melakukan kebaikan kepada sesama, kayak berbagi juga, itu bergerak, kecerdasan bergerak dalam Islam, Bunda. Gitu, Bunda. Ada pandangan lain, Lia Anggreni, ini ada orangnya? Gak ada. Dini Nopia Sari Saragi, ada orangnya?
Nur Ajmi Nasution, ada orangnya? Dina Trihastuti, ada orangnya? Hadir Bunda. Oke. Dina, contoh kecerdasan bergerak dalam Islam itu apa ya? Menurut saya kecerdasan bergerak itu dia apa namanya, pandai kayak mengarah kayak mana ya? Ke tujuan-tujuan yang baik gitu. Oke. Kamu pernah mendengar apa olahraga yang paling disukai oleh Rasulullah? Berkuda, memanah. Lagi? Berkuda, memanah lagi? Berkuda, memanah. Lagi? Berenang? Berenang. Nah, berenang dan berjalan kaki ya. Berjalan kaki. Oleh karena itu Rasulullah kalau bertanding berjalan kaki dengan istrinya, dia pasti selalu menang. Ya, kalau dia bertanding berjalan kaki dengan Aisyah padahal berapa tahun lebih muda daripada Rasulullah, dia menang. Apa artinya? Islam mengajarkan bahwa kita mesti tangkas. Coba kalau orang pergi berperang, apa yang digunakannya? Memanah, berkuda ya. Jadi bagi Islam bahwa kecerdasan itu bukan cuma kecerdasan ibadah saja, tapi mesti juga ada istilah kecerdasan dalam kecerdasan fisik atau kecerdasan gerakan. Kemudian di dalam Islam ada kecerdasan sosial. Kalau ini mungkin semuanya tahu, tapi saya mau nanya dulu, mau sapa dulu. Isna Maripa Nabila ada? Ada Isma Maripa Nabila, ada orangnya? Nopa Zuhrian Sitorus, ada orangnya? Halo? Siti Maimuna, ada orangnya? Wahyuni Lubis ada? Ada Bunda. Oke. Wahyuni, cobalah kamu kasih contoh sama saya kecerdasan sosial itu apa? Jadi gini Bunda, kecerdasan sosial itu contohnya ada seseorang masuk dalam suatu kelompok itu dan dia bisa langsung cepat gitu Bunda masuk dalam kelompok, maksudnya bisa bergabung gitu Bunda, bersosial. Oh, contohnya begitu. Jadi maksudnya kecerdasan sosial itu seorang yang mudah bergaul dengan orang lain. Oke, boleh. Kalau Nopianti Rizka, apa contohnya itu? Ada Piska Audiva. Halo Piska. Halo Bunda. Nah, cocok. Terima kasih saya satu contoh kecerdasan sosial. Jadi menurut saya kecerdasan sosial itu seperti bisa berempati kepada sesama Bunda. Jadi bisa kalau misalnya ada tetangga yang sakit, kita kunjungi, seperti itu Bunda, kayak kecerdasan sosial menurut saya. Oh gitu ya. Oke. Baik. Sekarang ada kecerdasan mengatur diri. Saya mau menyapa siapa ya? Pani Hidayah. Ini ada orangnya? Pani Hidayah. Ada orangnya Pani Hidayah? Halo Pani Hidayah. Nggak ada ya? Iya Bunda. Pani Hidayah, coba kasih sama saya contoh kecerdasan mengatur diri sendiri. Dasar mengatur diri sendiri. Maksudnya itu dia bisa mengontrol diri sendiri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Misalnya
misalnya dia menghindari pacaran gitu-gitu, Bunda. Oke. Ngatur diri sendiri itu juga termasuk bisa sholat di awal waktu ya. Bunda. Oke, Awalia Siregar ada? Halo, Awalia Siregar. Halo, Awalia Siregar, nggak ada ya? Siapa lagi sini? Siapa ini yang 94282600972? Siapa nih? Nggak ada nama. Halo. Makanya ada namanya di sini tapi nggak ada orangnya. Fotonya nggak ada, namanya, mukanya nggak ada. Nadia. Nadia. Ada namanya Nadia di sini? Nampak. Siti Hastinar, Sri Hastinar ada orangnya? Maisara Tampu Bolon? Maisara. Ya, Bunda. Oke. Maisara, saya mau Ya, Bunda. bertanya, kalau kecerdasan memahami alam itu apa ya contohnya? Kalau menurut saya kecerdasan memahami alam itu seperti tidak mengotori lingkungan di sekitar. Misalnya, contohnya itu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Oh gitu ya, oke. Nur Elmi, halo Nur Elmi. Halo Nur Elmi. Luftia Rahmi, halo. Oke, masih banyak yang ini nih ya. Ajrina, halo Ajrina. Ya Bun. Oke, Ajrina, kalau kecerdasan irama itu dalam Islam contohnya apa? Apa tadi Bun? Kecerdasan irama dalam Islam itu contohnya apa? Oke. Boleh siapa yang mau menjawab boleh tampilkan. Ini ada 2 partisipan raise hand, saya lihat dulu. Siapa yang raise hand? Siapa yang raise hand tadi? Halo, siapa yang raise hand? Bunda, Fauzi. Tadi ada Raisen. Fauzia? Saya tadi ada Raisen Bunda, izin. Oh, silakan. Jadi Bunda, ini saya jawab yang kecerdasan irama atau yang mana Bunda, izin? Boleh, mana pun boleh Wayuni. Jadi Bunda, kalau misalnya kecerdasan irama itu menurut saya untuk anak usia dininya, dia dapatnya seorang anak misalnya dalam menyanyikan abatasa misalnya, kayak membuat irama dalam mengaji gitu, mengaji alif batasa jim ha gitu. Jadi anak itu dapat mengaplikasikannya, kayak melakukannya gitu Bunda. Oke, menurut bagus. saya kalau di bagian kecerdasan iramanya. Ya, contohnya kalau dalam Al-Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Itu kecerdasan irama ya. Oke, tadi Wahyuni mau jawab apa Wahyuni? Mana tadi? Oke. Siapa lagi yang mau menjawab? Fauzia. Oke, silakan Fauzia. Mau jawab yang mana? Irama itu menurut saya terhadap bunyi-bunyi. Kemana suaramu Fauzia?
Jadi itu menurut saya. Oke. Nggak kedengaran kok Zia suaranya di sini. Mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Ya Bunda, sinyalnya kurang. Oke, ini siapa yang raisen tadi, Triana? Lili Bunda. Oke, silakan Lili. Lili mau jawab yang kecerdasan memahami alam itu Bunda. Terserah. Jadi kalau menurut Lili kan Bunda, kalau kecerdasan memahami alam dalam Islam ini, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita tahu bahwa alam ini ciptaan Allah. Jadi misalnya kan Bunda, terjadi banjir, pasti karena ada ulah tangan manusia. Jadi kita harus tahu kondisi alam sekarang ini pasti ulah tangan manusia. Misalnya karena kita sering buang sampah sembarangan. Jadi kalau memang tidak mau terjadinya banjir, maka kita harus bisa menjaga alam kita sendiri seperti merawat tanaman, baru itu membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan sehingga kita tidak merusak bumi, Bunda. Oke. Tapi memang kalau kecerdasan memahami alam ini dalam Al-Qur'an dia dimaksudkan kepada bagaimana kita memahami tanda-tanda alam. Ya. Oke, baik. Siapa yang mau menjawab kecerdasan beramal? Saya, Bunda. Silakan, Ayu. Menurut Ayu, kecerdasan Bunda beramal mau- itu suatu kecerdasan yang dimana perbuatannya itu membawa kebaikan, Bunda. Jadi kebaikan ini berupa sumbangan atau bantuan kepada orang lain atau orang miskin yang sedang membutuhkan. Contohnya itu kita tuh berhusnuzon itu termasuk beramal ya. Terus memudahkan urusan orang lain, bisa membantu orang lain yang lagi susah gitu, Bunda. Menolong mereka dengan cara bersedekah pada mereka. Oke, iya. Jadi itu apa ya? Jadi dengan cara bersedekah mungkin kita bisa. Nah sekarang kecerdasan kepemimpinan, siapa yang mau menjawab? Saya Bunda Siapa? Nanti. Nurjana Bu. Oke, silakan. Saya Bunda Putri. Bentar, Nurjana dulu, Nurjana. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini saya akan menjawab tentang kecerdasan kepemimpinan. Halo, ini suaranya dari mana ya? Nanti saya unmute semua, nanti nggak bisa ngomong semua. Ini suaranya dari mana nih datangnya nih? Oke, lanjut Nurjana. Oke. Baik, ada mahfuzat menyampaikan bahwasannya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinanmu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, saya menjelaskan sedikit bahwasannya kecerdasan kepemimpinan itu adalah jika kita menjadi seorang pemimpin, seharusnya kita bisa bertanggung jawab atas kepemimpinan itu dan kita bisa mengarahkannya dalam hal kebaikan. Cukup Bunda. Oke, baik. Yang terakhir adalah kecerdasan akhlak. Jadi kecerdasan akhlak ini adalah bahwa sebuah kecerdasan yang berkaitan dengan bagaimana bersikap dan berperilaku yang sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan termasuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan manusia. Pertama, faktor internal atau sikap positif yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau kita mau cerdas, kita harus menjaga fitrah kita, lemah lembut, sungguh-sungguh, sabar, syukur, taat, takut, harap, hormat, dan jujur serta tawakal. Tapi Allah juga menganugerahkan ya kepada kita sifat-sifat yang buruk yang kita bawa dari sejak kita lahir seperti sifat sombong, tamak, kikir dan sebagainya ya. Kemudian ada juga faktor eksternal ini ya, bukan faktor internal, faktor eksternal dari luar diri kita ya, yang ini masih faktor internal yang bersifat fisik. Misalnya kadang-kadang kita jadi kurang cerdas karena kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, kita bisu, atau kita diberi kecerdasan yang lemah ya.
Oke. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan itu ada juga faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. Oke, ada tadi yang raise hand, silakan siapa yang mau berbicara, silakan. Halo? 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 Ada tadi yang raise hand, siapa? 2 orang? Saya, Bun. Silakan. Faktor eksternal menurut saya kenapa mempengaruhinya karena lingkungan keluarga sangat mempengaruhi. Jika si anak memang pribadiannya baik tapi keluarganya yang tidak baik, dia juga akan mengikut kecerdasannya yang nggak baik, Bunda. Kayak misalnya dia senang beramal, senang bersedekah, tetapi lingkungan keluarganya tidak senang. Lingkungan keluarganya menganggap bersedekah itu nggak penting, berinfak itu nggak penting. Jadi faktor eksternal yang mempengaruhi itu sebenarnya paling dekat itu dengan lingkungan keluarga, karena apapun itu anak duluan didukung itu dari lingkungan keluarga. Oke, ada lagi tadi 1 orang lagi yang raise, siapa? Siapa tadi yang lagi raise 1 lagi selain Talita? Ada tadi 2 orang. Oke, baik ya. Saya akan membagikan PowerPoint ini di chat. Saya mau nanya dulu, sudah diisi absennya tadi? Atau perlu dibagikan linknya sekali lagi? Halo? Kalau belum, Belum, diisi Kirim Bunda, kirim lagi. Kirim lagi, Bunda. Ini sudah saya kirim. Sudah saya kirim di chat, lihat sendiri. Oh, namanya Itu sudah ada di chatnya ya. Sekarang saya mau mengirimkan. Tinggal diisi aja kan, Bunda? Bunda. Bunda nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya bisa di sini. Minta akses dari Bunda, terkunci. Akses dari Bunda. Linknya dikunci dari Bunda. Harus minta akses dari Bunda. Oh, itu bukan saya yang mengunci link itu. Kamu tuh yang apanya, itunya, yang ininya apa? Yang Google, yang apanya nggak jalan itu. Bukan saya yang ngunci itu. Iya, kamu settingnya belum betul itu apanya, emailnya. Saya nggak menguncinya itu. Ini saya kirim dulu apa ya materi ya. Kamu harus masuk ke dalam emailmu baru bisa mengisi itu. Kalau nggak masuk ke dalam email nggak bisa ngisi. Ini saya kirim filenya ya. PowerPoint-nya silakan diambil. Silakan diambil di sini. Ini PowerPoint-nya ada di apa ya, di ruang chat ini. Ini ada Google Form-nya. Ini ada 2 kali Google Form-nya, ini ada PowerPoint-nya. Silakan di-download. Oke. Jika kamu di tempat saya belum ada keluar yang PowerPoint-nya. Terus yang absennya itu yang absen kayak mana, Bunda? Diakses dia katanya. Iya, Bunda minta akses. Ya, aksesnya Udah masuk. Aksesnya masuk ke dalam. Minta akses sama ibu, Bu. Hah? Suka minta akses sama ibu, baru bisa ngabsen. Kenapa kok minta akses sama saya? Nggak tahu. Katanya gitu, Bunda. Katanya gitu, Bunda. Kamu harus masuk dengan emailmu. Kalau saya masuk dengan email juga, Bunda nih, tapi nggak bisa. Hah? Aksesnya ditolak, Bun, katanya. Minta akses gitu, Bun. Bunda. Aksesnya ditolak katanya, Bun. Saya lihat ya, bentar ya. Saya lihat dulu. Saya lihat dulu di sini. Oke, kalau ada yang
Itu enggak, Bun? Bentar saya bagikan dulu. Apakah salah saya membagikannya? Tunggu ya, saya salin dulu ya, mana tahu ini bisa dibagikan. Oke. Coba yang ini ya, bisa diisi enggak ya? Coba yang ini, yang di bawah bisa diisi enggak? Coba dulu. Halo, silakan dicoba yang di bawah, yang baru saya kirim. Iya, Bunda. Anda perlu izin, Bunda, bacaannya. Anda perlu izin. Yang di bawah, yang Udah di bisa. bawah. Yang di bawah. Udah, Bun. Sudah Bisa, Bun. Oke, makasih. Bisa. Yang di bawah ya. Ya, Bunda. Ya, silakan. PowerPoint-nya udah kelihatan? Belum, Bunda. Hah? Belum, Bunda. Anda perlu izin. Anda perlu izin. Yang di bawah, yang di bawah. Iya, Bun, nggak bisa. Nggak bisa, Bunda. Anda perlu izin. Nggak bisa juga, Bun. Yang link paling bawah, Bunda, katanya. Fileboardnya yang mana? Yang Bunda, fileboardnya yang mana? Yang di bawah, yang HTTP doc paling bawah. Nggak bisa juga, Bun. Nggak bisa, Bunda. Katanya gini, Bunda. Enggak, coba saya Perlu tanya. izin. Itu juga nggak bisa juga. Coba dulu diam. Ada yang bisa enggak? Bun, Bunda, kalau diminta upload file fileboardnya yang mana? File resume yang bisa dikirim, Bun, bukan absen. Oh, berarti saya salah ngambilnya, bentar ya. Berarti saya salah ngambil apanya. Ya, bentar. Berarti itu untuk file resume ya. Bentar. Ya, Bu. Oke. Bentar kita cari dulu yang satu lagi ya. Di mana yang absennya daftar hadir ya. Oke. Nah. Yang daftar hadir. Mungkin tadi salah ngirim. Daftar hadir. Nggak tahu. Bentar ya. Iya, Bunda. Iya, Bunda. Oke, berarti itu untuk ngirim apa tugas ya? Iya. Nah, Oke, ini kita coba dulu. Yang ini mungkin nggak untuk ngirim tugas yang ini. Kita coba dulu. Coba ini, yang bawah yang saya kirim barusan, coba. Yang baru saya kirim barusan, bisa? Bisa, Bun. Sudah, Bunda, sudah. Bisa ya? Berarti tadi saya salah ini. Oke. Nanti kalau sudah selesai diisi baru lip ya, baru keluar ya. Kalau belum selesai diisi jangan keluar. Terus di-download itu kuliah 1 MI-nya untuk bahan bacaan. Oke, akan saya kirim absennya ini di WA juga. Mana tahu ada yang terlambat nanti bisa ngambilnya di WA. Iya, Bunda. Kalau sudah boleh keluar, boleh leave. Bunda, power-powernya tadi? Nggak dapat di situ, ada di atas. Coba cari di atas, lihat di atas. Berarti sinyalnya itu yang kurang. Nanti saya kirim di WA langsung diambil. Setelah itu nanti 1 jam kemudian saya hapus ya.
Ya Bunda. Nanti saya Iya kirim, Bunda. nanti saya kirim di WA karena nanti kalau lama WA-nya penuh. Ini absennya saya kirim di apa juga di WA grup. Ini nanti apanya saya kirim juga di WA grup apanya materinya. Oke baik. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda. Selamat sore. Udah nggak sore, maghrib. Udah azan. Bibir Laro, tebal kali. Adot.